Kok lemes iki Pak Adi? Poso. Coba diulangi Pak Adi. 1, 2, 3. Aku gumun Pak Joko kuat ya Pak Joko. Kakek CFD loh. Iki saure gentong iki CFD-ne iki. Mungkin ditukar tangan kanan mungkin lebih Boleh, kuat. boleh. Pindah posisi Dari Pak Joko. sini. Boleh. Boleh. Kayak tadi nggih Pak Adi nggih. Lurus gitu Pak Adi, monggo. Kurang naik Pak Adi. Kurang naik terus Pak Adi. tangannya. Satu, begitu. cancang ya. 1, 2, 3, monggo tahan. Oh, kan lebih ini. Oh, ya, kuatan Pak Joko di mana? Tapi bisa nahan Pak Adi. Bisa nahan ya. Bisa nahan dikit. Nah, ngapunten Pak Adi, gini lagi. Pak Joko powerful loh. Pak Joko powerful. Pak Joko juga ketika Oh, Enggak, Pak Adi yang harus merasakan maksudnya ganjalan itu apa. Nah, itu. Jadi gini Pak Adi, sama kayak tadi. Nah sekarang ngapunten, saya guru Pak Joko powerful lagi. Nah sekarang Pak Adi kayak tadi nahan ya, ngelawan Pak Joko sambil di dalam hatinya itu bilang corona, diulang-ulang, direpetisi ya, corona dalam hati aja. Monggo ya, kayak tadi ya. Begitu hitungan ketiga, Pak Adi mulai dari sekarang corona gitu terus ya. kurang naik Pak Adi tangannya. Nah, Oke. gitu. Oke ya. Pak Adi corona dalam hati ya. Oke ya. Dan saya hitungan ketiga jangan berhenti, tetap corona sambil lawan. 1, 2, 3, monggo. Tambah lebih. Lebih lemah. Dengan bilang corona lebih lemah. Nah, sekarang Pak Adi gini lagi. Sama kayak tadi coronanya diganti tahlil, la ilaha illallah. Sama didawamkan, direpetisi kayak tadi, diulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya hitung ketiga terus ya. Nggak berhenti ya. Siap ya Pak Adi ya? Oke ya, tetap tahlil 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bedanya di mana Pak Adi? Enggak, maksudnya bedanya ada nggak di tangannya? Gimana? ya kita Apa? Yang corona tangannya gimana? Yang tahlil tangannya gimana? kalau corona itu kayak kita punya penyakit dari Lemas gitu, tangannya lemah gitu. Nah, terus begitu tahlil kita merasa kuat. lebih kuat. Pak Adi penyakitnya masih ada nggak sekarang? Sakitnya masih ada nggak? Sakit, hepatitisnya masih ada. Nah, masih ada ya, Be. Sekarang gini lagi Pak Adi ya. Lagi, demo lagi kayak tadi. Sekarang coronanya ganti hepatitis. Ya, hepatitis. Maksudnya sakitnya Pak Adi maksudnya. Diulang-ulang direpetisi tanpa stop ya, non stop. 1, 2, 3, monggo. Oke. Sekarang Pak Adi hepatitisnya diingat ya, hepatitisnya ya diingat lah, orang itu lagi ngalami kan ya. Cuman sekarang Pak Adi ngikutin kalimat saya gini. Pak Adi ridho nggak nerima dari Allah takdir hepatitis? Mau ridho atau mau nggak ridho? Mau terima atau mau nggak terima? Terima ya, terima. Nah, yang kedua, mau nggak Pak Adi tobat dari mikirin hepatitis, dari mengeluhkan, dari ngomongin hepatitis sama siapapun mulai sekarang. Gitu. Yang diomongin cuman Allah aja. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi tobat dari mikir, tobat dari mengeluhkan, tobat dari membicarakan hepatitis. Saya hanya akan membicarakan Allah saja. Karena hepatitis sudah diterima soalnya. Ridho ya? Oke ya, kalau gitu doanya adalah Pak Ade boleh ngikutin saya ridho, saya terima hepatitisnya ya Rob, ya Allah. Monggo Pak Adi, ya Allah saya ridho, saya terima hepatitisnya. Oke. Terus yang kedua, saya tobat dari membicarakan, dari memikirkan dan membicarakan hepatitis. Taubat dari memikirkan dan membicarakan hepatitis. Saya hanya akan berzikir saja dan membicarakan tentangmu saja. Paham ya maksudnya ya? Oke, pertanyaan saya sekarang, setelah Pak Adi ridho terima hepatitisnya dan taubat dari membicarakan hepatitis, perasaannya lebih enak gak? Lebih enak kan? Sekarang kayak tadi lagi sama Pak Joko ya. Oke. Hitungan ketiga ya Pak Adi ya. Yang diingat apa tadi? Hepatitisnya diterima dan taubat dari membicarakan hepatitis. Sampai kapanpun saya sudah nggak akan bicarakan lagi. Monggo ya, hitungan ketiga sama proses kayak tadi. 1, 2, 3. Oke, ada yang beda nggak Pak? Enggak. Ada yang beda? Ada yang beda ya. Nah, yang membuat kita yang disebut ganjalan sehat itu adalah itu tadi. Karena yang pertama kita nggak nerima.
nggak kita terima. Dan itu yang nggak boleh, karena hamba itu ya wajib nerima kan, namanya hamba itu. Yang kedua, kita membicarakan, dibicarain terus. Dan banyak orang kayak gitu kan ya, sakit stroke 7 tahun, dan selama 7 tahun itu ngomongin stroke, itu nggak boleh. Nah, rata-rata teman-teman yang Allah kasih keajaiban sembuh, keajaiban sehat, nanti habis ini keajaiban rezeki ya. Keajaiban sehat itu memang seperti yang tadi misalkan mandul tadi, ya. Jadi dokter tuh bilang mandul. Dokter yang bilang ya, bukan perasaannya ya, bukan perasaannya, monggo Pak Ade. Yang bilang dokter, vonis dokter ya. Begitu beliau saya terima mandul seumur hidup, dan saya tobat dari mikirin dari ngomongin kemandulan atau anak ini. Nah, begitu beliau sama Allah itu dikaruniakan ridho dan taubat, Masya Allah. 2 bulan, bulan depannya tuh istrinya itu adalah nggak datang bulan, telat. Tapi sampai 2 bulan, nah, karena sampai 2 bulan Allah ingatkan curiga, begitu diperiksa ternyata apa? Positif hamil. Masya Allah. Dan banyaklah kisah-kisah seperti itu, termasuknya tumor ganas dan seterusnya. Yang terbaru kemarin saya ulang taraweh, semalam itu ketemu sama Pak Kahar. Pak Kahar ini tetangga tapi perumahannya beda sama saya. Beliau itu dirawat di rumah sakit karena COVID. Sebenarnya nggak karena COVID, karena beliau waktu ke rumah sakit itu ada penyakit. Terus sama biasa kan protokolnya langsung dicurigai kan seperti itu. Nah, beliau tes, tapi tesnya nggak di laboratorium rumah sakit, di laboratorium lain hasilnya negatif. Begitu kembali ke rumah sakit nggak diterima. Hasil tesnya apa nggak diterima, ada emosi juga beliau sebenarnya. Loh, terus apa gunanya saya tes ini? Ternyata harus pakai labnya rumah sakit ya, singkat cerita pokoknya isolasi lah. Nah, karena diisolasi nggak ada perawat gitu loh. Nah, satu kali beliau merasakan kondisinya tuh memburuk. Tapi di bel tuh perawatnya nggak datang, pokoknya sendirian. Nah, punten ya, kalau kita di posisi yang nggak ada siapapun yang bisa nolong, kira-kira yang kita lakukan apa? Ayo, apa yang kita lakukan? Sudah di posisi terjepit, terpojok, dan nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa dimintain tolong. Kira-kira apa yang dilakukan? Monggo du Gusti, betul ya? Nah, itu yang dilakukan Pak Kahar. Saya pasrah Pak, saya berdoa sama Allah, ya Allah kalau ini hari terakhir saya, jadi sudah pasrah. Nah, karena tawakal, karena pasrah, tenang kan, kolbunya kan tenang kan. Uniknya detik itu juga, itu langsung berangsur-angsur badannya itu membaik dan singkat cerita sembuh, dan dalam hitungan hari keluar dari rumah sakit. Paham nggak maksudnya? Nah, apa problem kita? Kenapa kita mengganjal pertolongan Allah? Karena kita nggak terima dengan takdir yang Allah kasih. Kita nggak terima, jadi kita mumet nih. Piye gitu, kita mumet sendiri. Yang kedua, kita nggak taubat dari membicarakan masalah kita. Jadi berhentilah membicarakan masalah kita. Pertama terima dulu, yang kedua taubat. Nah, ini kalau dipegang baik-baik, insya Allah ganjalannya hilang. Kalau ganjalannya hilang, maka pertolongan dari Allahnya biar masuk lost door. Ya, insya Allah gitu. Paham ya? Nanti Pak Adi mau dipraktekkan ya Pak Adi ya. Karena memang itu kunci pertolongan Allah. Kuncinya adalah, yang pertama apa tadi? Kita ulangi teman-teman. Yang pertama apa? Terima. Dan orang kalau terima, ya ciri-ciri orang itu, orang terima itu adalah dia tidak membicarakannya lagi. Ya. Yang kedua adalah taubat dari membicarakan masalah. Taubat dari membicarakan masalah. Begitu banyak kebaikan dari Allah, yang harus dibicarakan adalah nikmat-nikmat dari Allah, bukan masalah kita. Nah, itu insya Allah semudah itu insya Allah. Baik, kita lanjut ke sini, nanti kalau